Kutukan Empu Barata, bagian 4. Maka satu-satunya jalan untuk menyelesaikan pertempuran itu dengan lekas adalah merebut Mustiko Jagat dari tangan Untung Pararean. Jurus kedua kembali pengemis sakti muka Bopeng yang membuka serangan. Ujung lengan jubahnya yang sebelah kanan dikebutkan. Satu gelombang angin laksana topan prahara menderu menyambar Untung Pararean. Pemuda itu kiblatkan keris Mustiko Jagat dari kiri ke kanan. Sinar biru memapas serangan angin dahsyat dari Gambir Seta alias pengemis sakti muka Bopeng. Terdengar suara berdentum, debu pasir serta batu-batu kerikil berterbangan. Bumi laksana dilanda lindu. Untung Pararean mengeluarkan seruan tertahan sewaktu merasakan keris Mustiko Jagat terlepas dari tangannya. Dia coba melompat untuk menjangkau senjata itu. Tapi dia tak sadar, sewaktu Mustiko Jagat lepas dari tangannya, maka segala kesaktiannya yang dimilikinya dengan serta-merta lenyap. Lompatannya tak ubahnya seperti lompatan seekor anak ayam. Jangankan untuk berhasil mendapatkan Mustiko Jagat kembali, bahkan saat itu satu tendangan melanda pinggulnya, membuat Untung Pararean melolong setinggi langit, mencelat sampai 7 tombak. Tubuhnya angsok di tanah tanpa sadarkan diri lagi. Manusia muka Bopeng keparat, teriak seorang perwira kerajaan. Tubuhmu akan kutabas jadi 10 potong. Abis berteriak, demikian dia bacokkan pedangnya. Dua orang kawannya serentak menyerbu pula, hingga pengemis sakti muka Bopeng terkurung 3 serangan pedang yang hebat, ganas. Perwira-perwira, aku tak punya permusuhan apa-apa dengan kalian. Jangan serang, seru pengemis sakti muka Bopeng seraya memasukkan keris Mustiko Jagat ke balik jubahnya. Tapi mana perwira-perwira mau mendengar? Malah mereka bersirebut cepat untuk dapat membunuh pengemis sakti muka Bopeng. Dengan teriakan mengguntur, pengemis muka Bopeng melompat setinggi 3 tombak, jungkir balik di udara dan keluar dari kurungan ketiga pengeroyoknya. Anjing busuk, kau mau kabur kemana? 3 perwira kerajaan mengejar, sementara puluhan prajurit telah sampai pula, siap menunggu perintah untuk menyerbu. Perwira-perwira degil, jika kalian minta celaka, baiklah. Lihat bagaimana pengemis sakti muka Bopeng akan memberi pelajaran pada kalian. Abis berkata begitu, pengemis sakti muka Bopeng berkelebat. Tubuhnya lenyap dari pemandangan dan terdengarlah pekik ketiga perwira itu. Perwira yang pertama mencelat mental, remuk tulang dadanya. Perwira kedua terguling beberapa tombak dengan tempurung lutut remuk, sedang perwira yang ketiga terhempas ke tanah tak berkutik lagi karena perutnya pecah dihantam tendangan. Pengemis sakti muka Bopeng mendongak ke langit dan tertawa berkakakan, lalu membentak pada prajurit-prajurit yang ada di sekelilingnya. Ayo maju kalau kalian kepingin mampus. Tentu saja sesudah menyaksikan perwira-perwira mereka menemui abis begitu rupa, semua prajurit itu sama sekali tidak mempunyai nyali untuk menempur kakek-kakek bermuka Bopeng itu. Dengan masih tertawa bekakakan, pengemis sakti muka Bopeng lari ke arah di mana tubuh Untung Pararean menggeletak pingsan. Sesaat kemudian, dia pun lenyap dari pemandangan dengan membawa tubuh Untung Pararean. Untung Pararean siuman tak berapa lama kemudian, ketika tubuhnya masih dibawa lari oleh kakek-kakek kurus kering itu. Pinggulnya terasa sakit karena tulang di bagian situ remuk akibat tendangan si kakek. Bagaimanapun Untung Pararean mengerahkan tenaga, namun jangankan untuk bisa melepaskan diri dari kempit si kakek, untuk bergerak sedikit pun dia tidak sanggup. Muka Bopeng, kau mau bawa kemana aku? Tanya Untung Pararean. Heh, kau sudah siuman? Ujar pengemis sakti muka Bopeng lalu menghentikan larinya. Dia memandang berkeliling. Daerah itu adalah daerah rimba belantara, tapi yang banyak terdapat batu-batu besar. Dulunya ada sebuah sungai mengalir di situ, tapi kemudian kering dan karena itulah di tempat tersebut masih terdapat batu-batu sungai yang besar-besar. Bagus, bagus. Tempat ini pun cukup pantas untuk menyaksikan bagaimana hari ini aku hendak merubah muka seorang manusia yang tampan gagah, seorang perwira kerajaan, menjadi muka yang lebih buruk, lebih mengerikan dari muka setan. Abis berkata begitu, pengemis sakti muka Bopeng tertawa gelak-gelak, hingga seluruh rimba belantara jadi bergema. Beberapa burung hutan lari beterbangan karena dikejutkan oleh suara tertawa manusia itu. Dilepaskannya Untung Pararean dari kempitan, lalu dilemparkannya ke atas sebuah batu besar hingga perwira itu menjerit kesakitan. Dengan mengeluarkan suara tertawa lebih dahsyat, pengemis sakti muka Bopeng melangkah mendekati Untung Pararean. Untung Pararean tahu tak satu apapun yang bisa dilakukannya untuk menyelamatkan diri. Maka dengan susah payah dicobanya bangun dan berlutut, lalu sambil meratap dia minta ampun berulang-ulang. Kau minta ampun? Puah, tidak satu orang pun yang bisa mengampuni dosa terkutukmu.
Kalau kau mengampuni selembar nyawaku ini dan mengembalikan keris Mustiko Jagat, aku berjanji akan memberikan 500 keping uang emas, barang-barang perhiasan, bahkan apa saja yang kau minta. Pengemis sakti itu cuma tertawa mendengar ucapan Untung Pararean. Manusia anjing, aku memang tak akan membunuhmu. Kematian terlalu bagus buatmu. Tapi apa yang aku lakukan, percayalah, lebih mengerikan dari kematian. Pengemis sakti. Sudah diam, bentak kakek-kakek itu, lalu secepat kilat menjambak rambut Untung Pararean dengan tangan kirinya. Pertama sekali, mulai detik ini kau akan menyaksikan bagaimana bagusnya dunia ini bila dilihat cuma dengan sebelah mata. Begitu selesai berkata, tangan kanan pengemis sakti muka Bopeng meluncur ke depan. Dua jari tangan terpentang lurus-lurus dan keras. Biji mata Untung Pararean yang sebelah kiri mencelat mental, darah dan urat-uratnya berbusayan. Jarit laki-laki itu laksana mau merobek langit karena tekanan sakit yang tak dapat dilukiskan, sedang di lain pihak, pengemis sakti muka Bopeng tertawa gelak-gelak melihat hasil pekerjaannya. Bagaimana kau lihat dunia ini sekarang? Bukankah lebih bagus, lebih indah? Hahaha, manusia biadab, teriak Untung Pararean dalam sakitnya. Kau hanya berani pada orang yang tak punya daya. Kau masih bisa menceloteh, Coba kau rasakan ini, aku mau lihat apa kau nanti masih bisa bicara. Tangan kanan pengemis sakti muka Bopeng berkelebat lagi ke muka Untung Pararean. Untuk kedua kalinya terdengar jeritan laki-laki itu, tapi yang sekali ini tidak sedahsyat yang pertama tadi. Mungkin juga disebabkan oleh mulutnya yang sebelah kanan robek sampai ke pipi dibeset oleh pengemis sakti muka Bopeng. Tubuh Untung Pararean menggigil menahan sakit. Sebagian dari bibirnya yang sebelah bawah menjulai akibat mulutnya yang robek, sedang darah yang keluar semakin menambah seram keadaan mukanya. Pengemis sakti muka Bopeng bersurut mundur beberapa langkah. Lalu sambil bertolak pinggang ditelitinya wajah Untung Pararean. Masih kurang seram, masih belum mengerikan, katanya lalu maju lagi ke hadapan korbannya yang menggeletak di atas batu besar. Untuk ketiga kalinya tangan kanan pengemis sakti muka Bopeng bergerak. Kali ini kelima jari-jari tangannya yang berkuku panjang mencengkeram di muka Untung Pararean yang saat itu berada dalam keadaan antara sadar dan tidak. Dan cengkeraman itu benar-benar membuat muka Untung Pararean kini menjadi sangat mengerikan dan berselomot darah. Kulit kening dan kedua pipinya hancur bergurat-gurat. Cuping hidungnya sebelah kiri tanggal. Nah, sekarang baru kau betul-betul jadi manusia bermuka lebih seram dari setan. Aku puas, hahaha, hiduplah kau sampai 1000 tahun, Pararean. Tak satu manusia pun yang akan mau mendekatimu. Hahaha, setelah puas tertawa beberapa lamanya, pengemis sakti muka Bopeng lalu berkata, sekarang kau tunggulah sendirian di sini. Sebentar lagi tentu setan-setan, jin dan dedemit penghuni hutan belantara ini akan mengunjungimu. Heh, sebelum lupa, aku nasihatkan padamu agar jangan kembali ke kota raja. Bisa-bisa semua orang akan kabur ketakutan melihatmu si perwira kerajaan yang telah berubah menjadi setan. Hahaha, pengemis sakti muka Bopeng hendak berlalu dari situ. Tapi mendadak diputarnya badannya. Aku kelupaan, katanya. Masih ada yang kurang, masih ada yang kurang. Kedua tangannya diacungkan ke muka, lalu bergerak ke telinga Untung Pararean. Sekejap kemudian, kedua daun telinga laki-laki itu pun buntunglah. Untung Pararean sendiri tak mengetahui apa yang telah terjadi dengan dirinya, karena saat itu dia sudah tidak sadarkan diri lagi. Sang surya telah menggelincir ke barat. Sinarnya yang terik menyilaukan kini berubah redup kekuningan. Setiap benda yang disapu sinar itu seolah-olah berubah warnanya menjadi kuning. Di saat hari menjelang sore itulah, seorang kakek-kakek tua berjubah putih bersih kelihatan berada di sekitar hutan belantara. Kelihatannya dia melangkah biasa saja, tapi dalam tempo yang singkat dia sudah melewati belasan tombak. Nyatalah bahwa orang tua itu memiliki semacam ilmu lari yang luar biasa. Bila angin timur bertiup sejuk, orang tua itu telah lenyap ke dalam rimba belantara. Tak selang berapa lama, terdengarlah satu suara helaan napasnya yang dalam sekali. Si orang tua ternyata telah menghentikan langkahnya dan berdiri di hadapan batu besar di mana tubuh Untung Pararean menggeletak. 75 tahun hidup, baru hari ini aku melihat kengerian yang luar biasa ini, membatin si orang tua. Sungguh hebat kenyataan kutukan Empu Barata, desisnya lagi dalam hati. Setelah menghela napas dalam untuk kedua kalinya, orang tua ini melangkah lebih dekat. Saat itu, tubuh Untung Pararean yang menggeletak di atas batu, sedikit pun tidak bergerak. Tak ada tanda-tanda getaran pernapasan pada dada ataupun perutnya.
Namun sepasang mata si orang tua yang tajam mengetahui bahwa Untung Pararean saat itu masih hidup. Tanpa menunggu lebih lama, orang tua itu lalu mengangkat tubuh Untung Pararean dari atas batu, memanggulnya untuk kemudian meninggalkan tempat itu dengan cepat menuju ke utara. Siapakah gerangan orang tua yang telah membawa Untung Pararean itu? Dia bukan lain Kiai Supit Pramana yang 2 hari lalu telah mengobati Untung Pararean di istana. Bagaimana maka dia bisa pula sampai di situ? Baiklah kita tuturkan sedikit. Nama Kiai Supit Pramana pada masa itu di Tanah Jawa dikenal sebagai tokoh silat golongan putih yang dihormati dan disegani berkat ilmunya yang tinggi. Pada suatu malam di pertapaannya yang terletak di puncak Gunung Bromo, dia bermimpi kedatangan almarhum gurunya yang bernama Eyang Pamanik. Dalam mimpi itu, Eyang Pamanik berkata pada Kiai Supit Pramana, "Muridku, tinggalkanlah puncak Bromo ini dan pergi ke kota raja. Di dalam lingkungan istana ada seorang perwira kerajaan yang menderita sakit keras. Sakitnya bukan sembarang sakit, tapi sakit akibat kutukan Empu Barata yang pernah diam di Gunung Slamet. Kau mempunyai kewajiban sebanyak 3 kali berturut-turut menolong perwira itu. Pertama, mengobati sakitnya dengan ramuan air tawar putih dan air tawar hitam. Bila sudah, tinggalkan istana dan pergi ke Bukit Tulung Sentana. Tunggu sampai 1,5 hari, kemudian pergi ke hutan yang terletak di tenggara kota raja. Kelak di dalam hutan ini, kau bakal menemui lagi perwira itu dalam keadaan yang mengerikan. Itu adalah juga akibat kutukan Empu Barata. Pertolongan kedua yang harus kau lakukan, muridku, ialah membawa perwira itu ke puncak Bromo ini, memberikan pelajaran ilmu silat padanya, tapi sekali-kali kau tak boleh mengambil dia sebagai murid. Pertolongan yang ketiga kelak harus kau lakukan di kemudian hari bila kau merasa bahwa nyawanya betul-betul terancam. Sesudah itu, meski apapun yang terjadi dengan dirinya, kau tak berhak lagi menolongnya." Begitulah kira-kira ucapan Eyang Pamanik pada Kiai Supit Pramana dalam mimpinya. Keesokan paginya, lama Kiai Supit Pramana merenungi makna mimpi mendiang gurunya itu. Memang pernah juga dia bermimpikan Eyang Pamanik, tapi dalam mimpi itu sang guru cuma sekadar memperlihatkan diri saja, tak pernah bicara apalagi sampai memberi pesan seperti itu. Yakin bahwa apa yang diimpikannya itu hanyalah bunga tidur belaka, maka Kiai Supit Pramana tak mau lagi mengingatnya. Tapi pada malam berikutnya, mimpi yang sama datang kembali, bahkan terulang lagi di malam ketiga. Kini Kiai Supit Pramana merasa pasti bahwa mimpinya itu bukanlah sekadar mimpi biasa, bukan pula apa yang dikatakan bunga tidur. Tanpa menunggu lebih lama, hari itu juga Kiai Supit Pramana meninggalkan puncak Gunung Bromo menuju ke kota raja. Dalam perjalanan ke kota raja itulah, orang tua yang berumur 75 tahun ini mengetahui bahwa saat itu kerajaan tengah terancam bahaya besar kaum pemberontak. Timbul niat dalam hati orang tua sakti itu untuk turun tangan menumpas gembong-gembong pemberontak, tapi dia ingat akan pesan gurunya di dalam mimpi. Dia tak berani bertindak sendiri dikala ada kewajiban yang harus dijalankannya. Karena itu, dipercepatnya perjalanannya ke kota raja, hingga 3 hari kemudian sampailah dia di tempat tujuan tersebut. Memasuki kota raja, kemudian diketahuinya pula bahwa memang ada seorang perwira kerajaan yang bernama Untung Pararean sedang menderita sakit yang kritis, bahkan ada yang mengatakan bahwa perwira itu sudah gila, tak mau makan, tak mau minum, kerjanya berteriak-teriak, kadang-kadang menangis, menggerung-gerung memanggil-manggil anak istrinya yang pergi entah kemana. Juga dikatakan bahwa siapa saja yang berani mendekati perwira yang sakit itu, pasti dibunuh. Kabarnya pula perwira itu memiliki sebilah keris bernama Mustiko Jagat. Sampai sebegitu jauh, tak ada seorang yang sanggup mengobati sakitnya sang perwira. Raja sendiri sudah tak berdaya apa-apa, mengingat pula saat itu yang menjadi pikiran raja dan perwira-perwira lainnya bukanlah perwira yang bernama Untung Pararean itu, tapi bahaya besar yang mengancam kerajaan, yakni serbuan kaum pemberontak yang sudah berada sangat dekat dari pusat kerajaan. Kini betul-betul nyata bagi Kiai Supit Pramana, bahwa impian dan pesan gurunya dalam mimpi itu bukanlah hal yang kosong belaka. Bagaimana Kiai Supit Pramana mengobati dan menyembuhkan Untung Pararean telah diceritakan. Sesudah melakukan pesan atau pertolongan yang pertama itu, maka Kiai Supit Pramana lalu meninggalkan kota raja menuju ke Bukit Tulung Sentana. Sesuai dengan pesan Eyang Pamanik, maka Kiai Supit Pramana berdiam selama 1,5 hari di bukit tersebut. Selewatnya 1,5 hari, dia lalu menuju ke hutan yang terletak di sebelah tenggara. Belum jauh memasuki hutan, langkahnya terhenti sewaktu menemukan sesosok tubuh menggeletak di atas sebuah batu besar. Inilah rupanya sosok tubuh Untung Pararean sebagaimana yang diterangkan Eyang Pamanik lewat mimpi.
oleh Kiai Supit Pramana. Tubuh Untung Pararean yang berada dalam keadaan pingsan itu kemudian segera dilarikan ke puncak Gunung Bromo. Dunia berputar juga. Siang berganti dengan malam, malam berganti pula dengan siang, demikian terus tiada hentinya, hingga tak terasa lagi 16 tahun telah berlalu. Selama 16 tahun itu pula lah, Untung Pararean tinggal di puncak Gunung Bromo bersama Kiai Supit Pramana. Keadaan muka Untung Pararean meskipun sudah sejak lama sembuh, tapi bekas-bekas yang ditinggalkan tetap mengerikan. Melihat penderitaan lahir maupun batin Untung Pararean inilah, maka Kiai Supit Pramana merasa kasihan padanya. Karena itulah, pada Untung Pararean sang Kiai menurunkan ilmu silat dan beberapa pukulan-pukulan sakti. Berkat ketekunannya meyakini semua yang dipelajari dari Kiai tersebut, maka dalam masa 16 tahun itu, Untung Pararean telah menjadi seorang pendekar gemblengan. Di samping pelajaran ilmu silat dari Kiai Supit, juga diterimanya berbagai macam pelajaran yang bersifat kerohanian. Banyak sekali nasihat-nasihat yang diberikan orang tua itu kepada Untung Pararean, sehingga Untung Pararean yang kini berumur 35 tahun itu bukan saja memiliki kepandaian yang tinggi, tapi juga hati yang tabah. Namun kadang-kadang, bila mana dia berada seorang diri, ingatannya melayang pada anak istrinya. Tentu sekarang Sri Lestari sudah menjadi seorang remaja putri. Betapa rindunya dia terhadap anaknya itu, bahkan dia juga sering terkenang terhadap istrinya, meskipun apa yang telah dilakukan Sri Kemuning tempo hari tetap membekas dalam kalbunya laksana duri dalam daging. Segala tindak tanduk Untung Pararean tidak terlepas dari pengawasan Kiai Supit Pramana. Dan dia maklum juga apa yang terpikir oleh laki-laki itu bila berada seorang diri. Pernah Kiai Supit Pramana menganjurkan agar Untung Pararean turun gunung untuk mencari anak istrinya dan berkumpul bersama-sama kembali. Tapi saat itu, Untung Pararean menjawab, "Saya lebih suka tetap tinggal bersama-sama Kiai di sini." "Kenapa begitu? Agaknya kau tak punya tanggung jawab sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami." Lama Untung Pararean terpekur dan pada akhirnya dia menjawab juga, "Tanggung jawab sebagai seorang suami sudah pernah kuberikan pada istriku, Kiai. Dan tanggung jawab itu telah disia-siakannya." Kiai tentu maklum. Kiai Supit Pramana mengangguk. Dia memang sudah tahu apa yang pernah terjadi antara Untung Pararean dan istrinya, yaitu ketika Untung menuturkan riwayat hidupnya. "Lalu karena hal itu, apakah kau tak akan mempunyai hasrat sama sekali untuk menemui anakmu?" bertanya lagi Kiai Supit Pramana. "Betapapun seorang ayah selalu merindukan anaknya, Kiai," kata Untung Pararean. Ditelannya ludahnya lalu melanjutkan, "Tapi apakah dia akan mau mengakui aku sebagai ayahnya? Kiai saksikan sendiri bagaimana mengerikannya parasku ini. Bahkan Sri Kemuning sendiri pun pasti tak bisa mengenali aku. Aku tak ingin mengecewakan hati Sri Lestari, Kiai, karena memiliki seorang ayah sepertiku ini, yang mukanya lebih seram dari muka setan." Bila pembicaraan sudah sampai di situ, biasanya Kiai Supit Pramana tak mau meneruskan pembicaraan. Dia khawatir kalau diteruskan maka pembicaraan hanya akan membuat menguaknya kembali luka derita di lubuk hati Untung Pararean yang coba hendak dilupakan itu. Pada suatu hari, untuk satu keperluan, Kiai Supit Pramana menyuruh Untung Pararean ke kota Linggoprobo di utara Gunung Bromo. Linggoprobo terletak di tepi pantai yang ramai disinggahi perahu-perahu dari pelbagai negeri dan sekaligus merupakan salah satu kota pusat perdagangan di Jawa Timur pada masa itu. Dengan mengenakan kain hitam untuk menutupi parasnya, Untung Pararean pun berangkat. Memang sudah menjadi kebiasaannya untuk mengenakan penutup muka begitu bila dia turun gunung. Sementara itu, di sebuah pulau yang terletak di Selat Madura, terdapatlah sebuah bangunan yang besar dan bagus yang keseluruhannya dibuat dari bambu kuning. 3 orang yang mengenakan pakaian kotor bertambal-tambal kelihatan berada di ruangan muka. Dari ruang dalam tak lama kemudian keluar seorang darah muda belia berparas jelita. Rambutnya hitam panjang dijalin 2. Langkahnya ringan dan gerak-geriknya lincah. Seperti orang-orang yang berada di ruang muka itu, darah ini pun mengenakan pakaian ringkas bertambal-tambal, tetapi bersih. "Hai, jangan mengobrol saja. Ayah memanggil kalian," seru darah itu. Ketiga orang laki-laki yang asyik bicara di ruang depan berpaling dan berdiri dari kursi masing-masing, lalu mengikuti si darah memasuki sebuah kamar. Di dalam kamar itu duduk bersila seorang laki-laki bermuka bopeng, berpakaian bertambal-tambal. Karena tubuhnya yang bungkuk, maka duduknya sangat menjorok ke depan. Rambutnya awut-awutan dan bau. 10 kuku jarinya panjang, hitam berdaki. Tubuhnya yang bungkuk itu amat kurus hingga tak ubahnya seperti jerangkong hidup.
Di samping tua renta ini duduk seorang perempuan separuh baya berkulit hitam manis dan berparas yang menyatakan bahwa dia dulunya adalah seorang perempuan yang cantik. Perempuan ini pun mengenakan pakaian yang bertambal-tambal. Kelima orang yang masuk itu duduk bersila di atas tikar, si Dara duduk di samping perempuan separuh baya itu. Guru memanggil kami, ada perlu apakah? Bertanya laki-laki yang berbadan sangat gemuk, demikian gemuknya hingga tak kelihatan lagi batas dagu dengan leher. Dan namanya pengemis badan gemuk. Kurasa kau dan saudara-saudara seperguruanmu sudah tahu tentang tantangan si cadar hitam, menjawab orang tua yang bermuka bopeng itu. Aku muak menghadapi manusia macam begituan. Karenanya, kupanggil kalian ke sini untuk memberi tugas agar kalian yang mewakilkan aku memenuhi tantangan itu. Terima kasih yang guru telah menaruh kepercayaan besar terhadap kami, berkata pengemis badan gemuk. Lalu tanyanya, apakah kami harus berangkat sekarang juga? Ya. Karena besoklah hari tantangan yang dikatakan oleh si cadar hitam. Kalian pergilah ke Linggo Probo dan tunggu dia di rumah makan Aki Krono yang terletak di pangkalan perahu. Jika dia datang, kalian tahu apa yang harus diperbuat. Kalian jangan sampai membikin malu namaku dan juga membikin buruk nama kalian sendiri selaku orang-orang yang dijuluki 4 pengemis Pulau Ras. Percayalah guru, kami berempat pasti tak akan mengecewakan dan tak akan memberi malu padamu. Kami minta diri sekarang, kata pengemis badan gemuk seraya berdiri. Dua orang kawannya, yaitu masing-masing pengemis badan kurus dan pengemis kepala botak segera pula berdiri, sementara sang Dara yang berjalin dua berkata pada perempuan di sampingnya. Ibu, aku pergi bersama mereka. Pergilah dan hati-hati, jangan mengecewakan ayahmu, Lestari. Sri Lestari, demikian nama Dara belia itu yang juga dikenal dengan julukan pengemis cantik ayu, berdiri dan melangkah ke hadapan ayahnya untuk pamitan. Tak lama kemudian, dengan mempergunakan sebuah perahu, keempat orang yang di dunia persilatan dikenal dengan nama 4 pengemis Pulau Ras itu pun berangkatlah menyeberangi Selat Madura menuju ke pesisir utara Pulau Jawa. Siapakah sesungguhnya orang tua bermuka bopeng yang tinggal dalam rumah besar terbuat dari bambu kuning itu? Dia bukan lain dari pengemis sakti muka bopeng yang sekitar 16 tahun yang lalu telah melakukan penuntutan balas terhadap Untung Pararean atas kematian adiknya, yaitu Empu Barata. Dan perempuan berkulit hitam manis yang tadi duduk di sampingnya, perempuan itu adalah Sri Kemuning, istri Untung Pararean yang telah melarikan diri dari istana, yaitu sesudah dia tertangkap basah melakukan perzinahan dengan seorang pengawal. Nasib peruntungan manusia memang tidak diduga-duga. Dalam larinya dari istana bersama anaknya yang bernama Sri Lestari, Sri Kemuning telah tersesat ke dalam rimba belantara yang penuh dengan binatang-binatang buas. Dua beranak itu hampir saja menjadi pengisi perut seekor harimau besar, jika saat itu tidak muncul pengemis sakti muka bopeng. Setelah menolong kedua beranak dan karena merasa kasihan melihat kehidupan mereka yang terlantar, maka akhirnya pengemis sakti muka bopeng membawa Sri Kemuning dan Sri Lestari ke Pulau Ras. Di sana mereka kemudian hidup sebagai suami istri, tanpa sedikit pun diketahui oleh pengemis sakti muka bopeng bahwa perempuan yang dikawininya itu adalah istri Untung Pararean yang melarikan diri. Kemuning sendiri tak pernah menerangkan siapa dia sebenarnya, karena dia khawatir kalau-kalau akan sampai kabar ke telinga Untung Pararean di mana dia berada, yang berarti pasti akan dikejar pula dan dibunuh. Sewaktu pengemis sakti muka bopeng membawa Sri Kemuning ke Pulau Ras, Sri Lestari masih kecil, dan sekarang sesudah lewat 16 tahun, Sri Lestari telah menjadi seorang gadis belia yang berparas jelita. Sebagaimana pengemis sakti muka bopeng tidak mengetahui bahwa Sri Kemuning adalah dulu istrinya Untung Pararean, maka demikian pula dengan Sri Lestari. Gadis itu tidak pula mengetahui kalau pengemis sakti muka bopeng bukanlah ayah kandungnya. Pengemis sakti muka bopeng sangat menyayangi Sri Lestari. Karena itulah sejak dari kecil Sri Lestari diberinya pelajaran silat, sehingga 16 tahun kemudian, Sri Lestari menjadi seorang gadis cantik yang tinggi sekali kepandaiannya. Dalam pada itu, pengemis sakti muka bopeng juga mengambil 3 orang murid. Ketiganya laki-laki, mereka itu adalah pengemis badan gemuk, pengemis kepala botak, dan pengemis badan kurus. Pada sekitar 1 tahun yang lalu, telah terjadi perselisihan antara Gambir Seta atau yang lebih dikenal dengan gelaran pengemis sakti muka bopeng, dengan seorang tokoh silat dari barat. Tokoh silat ini tak diketahui siapa namanya, tapi karena setiap muncul dia selalu mengenakan kain cadar berwarna hitam untuk menutupi mukanya, maka orang-orang persilatan menggelarinya si cadar hitam. Aliran mana yang dianut oleh si cadar hitam tidak jelas. Kadang-kadang dia bersekutu dengan golongan hitam,
kadang-kadang bahu-membahu dengan golongan putih menghancurkan kejahatan-kejahatan golongan hitam. Perselisihan yang terjadi antara pengemis sakti muka bopeng dengan si cadar hitam akhirnya menjadi satu baku tanding yang dilangsungkan di Tanjung Bunga Rampai, yakni sebuah tanjung terjal yang terletak di sebelah tenggara Pulau Ras. Pengemis sakti muka bopeng adalah seorang tokoh silat daerah timur yang telah terkenal ketinggian ilmunya. Namun kali ini, agaknya dia menghadapi seorang lawan, yang meskipun baru muncul, memiliki pula ilmu kepandaian yang luar biasa. Sehingga setelah baku tanding sampai setengah harian, barulah akhirnya pengemis sakti muka bopeng berhasil memukul rubuh si cadar hitam. Bagi pengemis sakti muka bopeng yang berhasil keluar sebagai pemenang, apa yang telah terjadi bukan lagi merupakan persoalan yang harus dipikir panjang. Tapi tidak demikian bagi pihak yang kalah. Sebelum berpisah dalam kekalahan pahit itu, si cadar hitam telah mengeluarkan ucapan tantangan terhadap pengemis sakti muka bopeng. Aku akui keunggulanmu saat ini, muka bopeng, demikian si cadar hitam berkata, tapi itu bukan berarti aku akan mengakuinya selama-lamanya. Walau bagaimanapun, kemenanganmu di sini adalah karena kau berada di sarang sendiri. Lantas apa maumu, cadar hitam? Tanya pengemis sakti muka bopeng dengan seringai mengejek. Kita harus menentukan lagi siapa yang paling unggul antara kita berdua, jawab si cadar hitam ketus. Apa kau masih punya muka dan punya nyali sesudah kujatuhkan hari ini? Cadar hitam menggeram dan menjawab, kau boleh bicara sombong saat ini karena kemenanganmu. Tapi kutunggu kau 1 tahun di muka di rumah makan Aki Krono di Pelabuhan Linggo Probo. Kalau kau tidak muncul, dunia persilatan akan mengetahui bahwa kau hanyalah seorang bergundal pengecut belaka. Pengemis sakti muka bopeng tertawa membahak mendengar ucapan yang merupakan tantangan itu. Sebaliknya, si cadar hitam memutar tubuh dan cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Ketika hari tantangan itu tiba, pengemis sakti muka bopeng merasa segan untuk melayani si cadar hitam. Karena itulah, disuruhnya Sri Lestari dan ketiga muridnya untuk mewakilinya dalam menghadapi si cadar hitam. Semua orang di Pelabuhan Linggo Probo tak satu pun yang berani mengangkat kepala memandang kepada keempat orang yang baru saja turun dari perahu itu. Orang-orang yang berkumpul bersibak memberi jalan. Aku tak habis mengerti pada manusia-manusia itu, kata gadis yang rambutnya dijalin 2. Setiap kita muncul, mereka ketakutan seakan-akan 4 pengemis Pulau Ras adalah 4 ekor harimau kelaparan atau 4 setan pelayangan yang menyeramkan.